Dalam rangka memperingati International Women's Day, Skora dan Skorop di Cimsa Unimal berkolaborasi untuk ikut serta memeriahkan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya. International Women's Day pertama kali dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1909 diinisiasi oleh Partai Sosialisasi Amerika Serikat yang kemudian didemonstrasi pada tanggal 8 Maret 1917 oleh para pekerja buruh perempuan. Peringatan International Women's Day sendiri menjadi suatu momentum untuk merefleksikan pencapaian dan melakukan berbagai aksi dalam mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia. Pada tahun ini, Cimsa Unimal mengambil tema Rap Culture yang bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat umum terkait penyetaraan gender dan perlindungan hak-hak individual. Hal ini dikarenakan kurangnya toleransi terhadap perilaku pelecehan seksual dan menormalisasikan rap culture. Rap culture sendiri ini merupakan budaya di mana pemerkosaan atau serangan seksual adalah sebuah kejadian normal dan diperkirakan dapat ditemukan di seluruh dunia. Faktor yang berkontribusi terhadap budaya pemerkosaan termasuk hegemoni maskulinitas, media, bahasa, politik, dan mitos pemerkosaan. Salah satu faktor banyaknya kasus pemerkosaan yang tidak terungkap adalah ketidakmauan korban untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya stigma di masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Selain itu, Komnas Perempuan menerangkan salah satu faktor tingginya jumlah kekerasan seksual yang tidak dilaporkan adalah adanya stigmatisasi bahwa korban akan disalahkan. Perempuan-perempuan di Aceh amat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kondisi ini terekam dari catatan tahunan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH-APIK. LBH-APIK ini sendiri telah mendokumentasikan dengan rinci kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2016. Baiklah, di sini kami telah merangkup data-data tingkat pengetahuan masyarakat Lok Semawe mengenai rap culture melalui asesmen primer. Asesmen ini diisi oleh masyarakat umum sebanyak 30 responden, di mana berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 77% responden merupakan perempuan dan 23% responden merupakan laki-laki. Berdasarkan hasil responden yang kami terima, diketahui 70% dari masyarakat mengetahui tentang budaya pemerkosaan dan sekitar 73% masyarakat Lok Semawe tidak pernah mengalami pelecehan seksual baik offline maupun online. Meskipun begitu, sekitar 73% kasus pemerkosaan belum ditangani dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kejadian tersebut. Maka dengan demikian perlu diadakan pemberian edukasi stop seks kekerasan seksual, lebih lanjut tentang pencegahan kekerasan seksual demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan kepedulian terhadap korban yang mengalaminya. Sedangkan data yang kami dapatkan, tingkat kekerasan seksual khususnya wilayah Aceh dan Lok Semawe, nomor LBH-APIK. Untuk data tingkat kekerasan terhadap perempuan Lok Semawe, sebanyak 17 kasus pada tahun 2015, 15 kasus pada tahun 2016, 36 kasus pada tahun 2017, 25 kasus pada tahun 2018, dan 15 kasus pada tahun 2019. Menurut sumber unit PPA Polres Lok Semawe. Untuk dampak dari kekerasan seksual ini sendiri, selanjutnya untuk dampak itu, Cimsa Unimal juga terjun ke lapangan untuk mengukur pengetahuan masyarakat umum mengenai rap culture dalam video wawancara. Simak videonya. Bagaimana pendapat Abang mengenai maraknya kasus pelecehan seksual? Sebenarnya itu sangat meresahkan ya, khususnya untuk kalangan wanita. Nah, yang membuat sebenarnya yang membuat meresahkan itu juga bukan kaum wanita aja gitu. Untuk kaum pria juga sebenarnya sedikit meresahkan. Gitu. Baik, bagaimana pendapat Abang apabila kerabat atau orang terdekatnya itu ternyata merupakan seorang pelaku kekerasan seksual? Menurut saya pribadi tergantung kekerasan seksual seperti apa ya. Maksudnya jika itu suatu kasus pemerkosaan yang melibatkan, maksudnya yang diperkosa itu kalangan dari keluarga, itu tidak bisa ditolerir gitu. Maksudnya apapun yang terjadi sebenarnya kasus itu sendiri sebenarnya tidak bisa ditolerir ya. Cuma kita juga perlu melihat dari pribadi orang tersebut, apakah dia punya penyakit mental atau punya trauma sebelumnya gitu. Baik. Jadi selanjutnya Bang, apakah Abang tahu apa itu rape culture? Apa? Rape culture? Kurang tahu. Jadi rape culture itu merupakan suatu bentuk
eh, budaya di masyarakat yang menormalisasikan hal dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual ini, Bang. Nah, hal ini itu dikarenakan dari sifat kental dari masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan ini masih di bawah, sangat di bawah laki-laki gitu, atau sering disebut sebagai sifat patriarki. Nah, apa dampaknya jika kita menganggap remeh pada seorang perempuan itu? Nah, kekerasan seksual seperti yang kita misalnya pelecehan kecil, contohnya seperti victim blaming, itu sangat berpengaruh besar terhadap mental dan fisik dari seorang perempuan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita seharusnya bisa mengubah perilaku pola pikir kita terhadap rape culture ini yang sangat meresahkan di masyarakat. Itu, Bang. Jadi satu pertanyaan lagi, Bang. Menurut Bapak dan Ibu, menurut Babang, seberapa pentingnya edukasi yang kami lakukan hari ini? Apakah ada saran dari kedepannya untuk cara kami? Edukasi ini saya rasa sangat penting ya untuk kesadaran sosial kita terutamanya. Nah, di sini saya berharap kedepannya kita bisa lebih getol atau lebih terus-terusan untuk melakukan sosialisasi seperti ini gitu. Nah, kemudian harapan kedepannya mungkin ada bimbingan-bimbingan. Nah, untuk orang-orang yang mungkin mempunyai penyakit mental tersebut gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih, Bang. Ya. Jadi, Kak, bagaimana menurut pendapat Kakak mengenai maraknya kasus pelecehan seksual? Menurut saya itu sangat disayangkan, karena kan apalagi kita ini di daerah yang Islam, yang dimana kan hal yang kayak gitu sebenarnya lebih dilindungi lagi kan. Tapi kenapa hal itu menjadi sangat tabu, yang dimana malah korbannya itu nggak berani untuk speak up, sedangkan dimana korban itu kan dia korban yang harus dilindungi. Tapi kalau korban speak up, malah kadang-kadang yang dari masyarakat setempat itu juga jadi hal yang memalukan lagi kayak gitu. Jadi makanya banyaknya kalau udah banyak terjadi pelecehan seksual tuh, kebanyakan korban pun jangankan untuk bawa ke pihak lebih berwajib, untuk di daerah setempatnya aja dia menutupi karena malu, karena itu masih dianggap tabu. Menurut saya paling disayangkan itu bagian kenapa korban yang harus disalahkan lagi. Baik. Selanjutnya, Kak, bagaimana pendapat Kak apabila kerabat atau orang terdekatnya itu ternyata merupakan seorang pelaku pemerkosaan? Menurut saya pribadi, kalau saya pribadi saya lebih kayak memutuskan hubungan, karena menurut saya predator seksual itu dia kalau dia udah berani berbuat untuk orang lain, untuk kita sendiri, keluarga pun itu berbahaya kayak gitu. Jadi menurut saya orang yang memang melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain, baik itu saudara kita atau bukan, saya lebih memilih untuk memutuskan hubungan, dan itu saya anggap sebagai sesuatu yang tidak baik kayak gitu. Baik. Kakak tahu nggak apa itu rape culture? Bisa dijelasin? Jadi rape culture itu, Kak, merupakan suatu pola pikir dari masyarakat ya tentang budaya pemerkosaan yang masih dianggap remeh seperti itu. Oh ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dari masyarakat sendiri yang masih kental dengan pemikiran patriarki, yang menganggap bahwa perempuan itu atas segalanya itu lebih rendah daripada laki-laki. Jadi kekerasan seksual dari yang kita anggap remeh, misalnya seperti hal-hal yang normal seperti victim blaming tadi, yang seperti Kakak jelasin, itu nanti bisa berdampak pada psikososial dan fisik dari si korbannya seperti itu. Itu, Kak. Jadi selanjutnya, Pak, apabila menurut Kakak nih seberapa penting edukasi yang kami lakukan saat ini, dan apa saran dari Kakak untuk kedepannya? Menurut saya penting, karena yang paling pertama kayak gini, enggak cuma untuk wanita mudanya, juga untuk orang tua. Kenapa? Karena kan tentang sex education aja masih kurang sekali di Indonesia. Jadi itu pertama juga dari orang tua, yang mungkin kalau ayah ke anak perempuan kan sedikit susah ya. Jadi dari ibu-ibunya dulu, dan juga anak-anak gadisnya, nggak cuma ke anak-anak muda. Karena kalau cuma anak muda diberikan edukasi, kita ini udah dapat edukasi. Tapi dari orang yang lebih tua di kalangan kita kan nggak teredukasi. Jadi malah waktu kita speak up kesannya juga kayak lucu, aneh kayak gitu. Jadi menurut saya itu paling penting juga, nggak cuma ke ini seri kan sebenarnya tuh kayak ini kan, kayak anak-anak kuliahan. Menurut saya juga ke kampung-kampung kayak gitu. Jadi harus mengenai sasaran orang tuanya wanita kayak gitu. Baik, terima kasih, Pak. Kak, itu aja pertanyaannya. Jadi gimana sih menurut Kakak tentang maraknya terjadi pelecehan seksual ini? Kalau menurut saya tuh harus kita tangani, kita atasi supaya tidak berkembang lebih jauh lagi. Supaya generasi-generasi yang akan mendatang tuh tahu dia, bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual tuh nggak boleh gitu. Terus gimana menurut Kakak kalau misalnya kerabat atau orang terdekat Kakak itu adalah seorang pelaku pemerkosaan?
Yang pertama kita harus memberikan nasihat. Kalau misalnya nasihat itu didengar, alhamdulillah. Kalau misalnya dia nggak dengar, kita harus memberikan edukasi ataupun contoh pelajaran yang lain yang baik untuk dia. Kakak pernah dengar nggak tentang rape culture atau budaya pemerkosaan? Kalau pernah dengar sih pernah ya. Sering juga terjadi pada anak-anak yang di luar kurang pendidikan gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi rape culture itu merupakan sikap sosial dari masyarakat atau lingkungan kita yang menormalkan atau mentoleransi terjadinya pelecehan seksual itu. Nah, budaya kita ini kan Kak masih menganggap kalau laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi perempuan itu dianggap derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, karena nggak adanya kesetaraan gender ini, jadi pelecehan seksual atau rape culture ini normal terjadi walaupun nggak secara eksklusif. Kalau yang nggak secara eksklusif itu misalnya kayak catcalling atau goda-godain cewek di jalan gitu kan Kak, itu sebenarnya nggak boleh gitu, tapi masyarakat itu menganggap itu adalah hal yang normal gitu Kak. Nah, terus menurut Kakak seberapa penting sih edukasi tentang stop kekerasan pada perempuan, dan mungkin ada saran nggak untuk acara kami ke depannya Kak? Kalau menurut saya sih sangat penting, karena edukasi buat seksual itu sangat penting agar biar tidak terjadi pelecehan seksual baik terjadi pada remaja, apalagi pada remaja putri kan. Kalau saran saya sih bisa diberikan edukasi kepada remaja-remaja gitu. Berikan edukasi bahwa pelecehan seksual ini akan mengakibatkan ini bisa nanti hamil di luar nikah itu. Jadi untuk mencegah dari sekarang kita harus memberikan pendidikan buat dia, edukasi seksual gitu. Jadi penting ya Kak. Jadi udah sekian aja Kak. Makasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Jadi menurut Kakak, gimana sih pendapat Kakak tentang maraknya terjadi pelecehan seksual ini? Kalau misalkan kayak pelecehan seksual ini kan sering sebenarnya di lingkungan kita itu banyak ya terjadi, cuman mungkin nggak terlalu dipublish kayak gitu ya. Nah terus pelecehan seksual ini juga sekarang nggak hanya yang lebih maraknya itu kayaknya terjadinya ke anak-anak kecil ya kayak gitu ya. Ya mungkin ya itu aja. Terus menurut Kakak gimana menurut Kakak kalau misalnya kerabat atau orang terdekat Kakak itu adalah seorang pelaku pemerkosaan? Sangat menyedihkan sekali karena memang kalau misalkan kita lihat perilaku ini juga nggak hanya memberikan efek negatif terhadap keluarga, tetapi juga terhadap korbannya gitu ya. Itu kayaknya yang miris sekali. Terus Kakak pernah nggak dengar tentang rape culture atau budaya pemerkosaan? Budaya pemerkosaan? Iya. Budayanya ya? Budaya pemerkosaan nggak ada sih kayaknya. Jadi rape culture atau budaya pemerkosaan ini itu sikap dari masyarakat atau lingkungan kita yang menormalkan atau mentoleransi kejadian pelecehan seksual ini. Jadi kan budaya kita itu masih menganggap kalau laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi wanita itu derajatnya jauh lebih rendah daripada laki-laki. Nah karena nggak adanya kesetaraan gender ini, jadi pelecehan seksual ini normal terjadi walaupun nggak secara eksklusif. Yang nggak secara eksklusif itu misalnya kayak catcalling gitu-gitu Kak, goda-godain cewek di jalan gitu kan Kak. Nah sebenarnya itu udah masuk ke pelecehan seksual secara verbal dan itu nggak boleh, tapi masyarakat masih melihat itu hal yang normal kayak gitu Kak. Ya, kayak gitu Kak. Terus menurut Kakak seberapa penting sih edukasi tentang stop kekerasan pada wanita, dan mungkin ada saran nggak untuk acara kami ke depannya Kak? Menurut Kakak sih kalau misalkan bisa diulang lagi nggak? Kakak kurang fokus. Boleh Kak, diulang aja Kak. Ulang pertanyaannya lagi. Berarti itu ulang dari awal lagi? Nggak usah Kak, Jadi menurut Kakak seberapa penting sih edukasi tentang stop kekerasan pada perempuan, dan mungkin ada saran nggak untuk acara kami ke depannya Kak? Kalau misalkan edukasi ya, nah di sini kan juga kayak peran keluarga itu juga dibutuhkan ya. Dari peran keluarga itu
itu dibutuhkan juga untuk mengedukasi khususnya kaum perempuan ini kayak gitu ya. Jadi ada pihaknya juga dari peran keluarganya juga ada, dari peran pemerintah atau masyarakatnya juga harus ada kayak gitu ya kan, untuk menghindari adanya tentang pelecehan seksual ini kayak gitu. Nah kalau misalkan di dalam Islam sendiri kan kalau edukasi yang seperti ini kan memang udah diajarkan ya dari sejak dini, dari mereka balik gitu. Dan kalau misalkan kasus ini kayaknya dari peran keluarganya juga dibutuhkan itu untuk menanamkan ilmu-ilmu agama itu tadi ya, di dalam diri anak ini dan kepada keluarganya juga kayak gitu. Terus ada peran dari masyarakat atau pemerintahannya sendiri kayak gitu untuk memang mendukung ini. Jadi nggak hanya dari internal keluarganya, tapi dari eksternalnya juga harus ada ini tadi kayak gitu, edukasi ini tadi gitu. Mungkin segitu aja Kak. Terima kasih Kak atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Nah, kamu sudah tahu kan apa itu rape culture? Ayo ikut serta menyuarakan pencegahan kekerasan seksual. Stop rape culture and protect your rights.